Baik, saya bahas fikih ya tentang wudhu. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang istinja dan adab. Ya, ada buang air kecil dan buang air besar. Sekarang masuk kepada wudhu. Ya, wudhu ini setiap hari kita lakukan, tapi kadang-kadang masih bingung. Nah, ya, iya, wudhu, ya, mengambil air untuk sholat. Perintah wudhu, Ibu, itu ada dalam surat Al-Maidah, surat 5 ayatnya 6, monggo dibuka. Ya, perintah wudhu ini bersamaan dengan perintah wajibnya sholat 5 waktu. Jadi waktunya itu 1,5 tahun sebelum hijrah, Ibu ya. Ketika Rasulullah mau hijrah, ya, silakan dibuka surat 5 ayatnya 6. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat yang buang air atau kakus, maka menyentuh perempuan. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu belum ketemu Bu, surat 5 ayatnya 6. Surat 5 Al-Maidah kan? Iya. Ini ayat 6. Iya, yang saya Kirain itu. bukan. Iya. Bukan negurin Bu, ya, Ibu udah baca, kok belum ketemu. Ketinggalan kereta, ntar, Masya Allah. Ini di awal-awal ini ya Bu, ayat ini. Ya, orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib doang. Makanya waktu saya umroh dulu itu, ya Bu ya, saya suruh jamaah saya itu bawa air yang disemprot Bu. Jadi saya isi air zam-zam, ditutup, kan itu suci lagi, mensucikan ya. Iya. Nah, kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, itu udah nggak bisa keluar Bu, penuh. Apalagi waktu itu saya Desember, penuh gitu ya. Jadi pas saya ini ya udah saya semprot di situ aja gitu. Jadi nggak pakai kumur, atau kumur mau dibuang kemana? Nah, iya, kan ini bukan menyiram tapi membasuh, menyapu gitu ya. Artinya kan air yang ada di sini aja cukup gitu. Jadi ketika muka saya semprot, baru saya sapu. Ini yang wajib-wajib. Nah, sekarang syarat wudhunya. Ya, syarat wudhu yang pertama Islam. Iya. Selain orang Islam juga ada wudhu Bu. Orang dia gak punya kewajiban itu gitu ya. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua apa? Mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz Bu. Mumayyiz. Ya, Y-nya 2 ya, mumayyiz. Satu juga gak apa-apa, gak salah. Ya. Jadi mumayyiz ini apa? Mumayyiz ini orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya sih sebenarnya sudah baligh. Ya. Kalau anak-anak itu baru belajar, ya. Makanya kalau anak TK itu baru tepuk wudhu. Paling sekali-kali ketika dibawa ke masjid mereka praktek wudhu. Ya. Jadi mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak berhadas besar. Ya. Jadi kalau wudhu itu hadasnya kecil Bu. Kalau hadas besar harus mandi besar. Iya. Jadi hadasnya kecil. Yang keempat apa? Syarat wudhu. Ini syarat itu wajib loh ini ya, nggak bisa enggak. Dengan air yang suci dan mensucikan. Kemarin kita sudah bahas air
nggak apa-apa. Kukunya dibikin pakai gayung itu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, tapi kan enakan begitu seger. Dia ngisinya dari gunung gitu, terus bikin jolang kalau banting sini atau air lah. Batasan. Tempat mandi. Oh, tempat Tapi mandi. besar tinggi gitu gimana? Ya kalau lebih dari 2 bulan nggak masalah. Lebih dari 2 bulan nggak apa-apa. Kalau ibu mau pakai pancuran diambil yang kecil, kan itu lebih banyak. Nggak apa-apa kalau itu ngambil, misalkan batasannya kecil ngambil dari situ nggak masalah. Lah kita itu kan kamar mandinya cuma kecil begitu dari sana. Jadi kalau sudah lebih dari 2 bulan nggak apa-apa. Tapi bukan berarti harus disiram ke situ, dibuang ke situ, di ini ke situ. Itu yang membuat apa? Penyakit kulit ya Bu. Penyakitnya anak-anak pesantren. Masya Allah ya. Jadi itu yang keempat dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima tidak ada halangan yang sampai airnya sampai ke kulit. Tidak ada halangan untuk air sampai ke kulit. Yang pakai cincin, kutek Bu, pakai cincin awas. Digini-giniin ya Bu cincinnya. Kalau cincin begini aja ntar ada yang nggak kena. Ya, kalau kita kerja di kantor ada tim itu harus bersih. Awas kutek. Kadang-kadang dikatakan kutek ini halal buat dipakai, tapi nggak bisa masuk air di sini. Halal karena apa? Halal karena bahannya. Kalau udah dimasukin ke sini ya nggak bisa buat sholat. Saya pernah negur, kok pakai kutek? Halal ini buat sholat. Ya nggak bisa toh ya. Iya, saya kan nanti pakai henna ya, ini tinggal sedikit lagi, pengen putih dulu gitu. Itu boleh. Kutek itu walaupun dikatakan bahannya halal, ya bahannya doang. Kalau dimasukin ke sini ya kayak biasa kita pakai kutek, nggak boleh. Cat, iya, karena ada pembatas air yang masuk. Makanya hati-hati dengan kuku panjang. Ini di bawah kuku ini Bu, ini di bawah kuku ini wajib kena air. Kalau kuku panjang ibu repot beginiin atu-atu, padahal nggak pernah digituin toh. Udu-udu aja, khawatir ini tidak terbasuh. Ya, makanya enak kukunya nggak usah pengen panjang. Nggak apa-apa, begini buat ukur juga nggak apa-apa ya Bu. Iya, kalau sudah biasa nggak banyak itu nggak enak kok Bu, kayak kuku setan banget gitu ya. Iya, bahasanya susu kuku setan gitu ya Bu ya. Jadi nggak ada yang melekat di kulitnya, harus dibersihkan. Ibu sakit habis dikasih tensoplas misalnya, ini bekasnya harus hilang. Makanya kalau memandikan mayat juga, kalau mayat itu ada bekas-bekas itu harus hilang Bu. Ya, sehingga bisa masuk ke kulit kita ya. Itu yang kelima ya. Jadi anggota syarat ibu tadi Islam mumayyiz ya Bu, tidak berhadas besar, jadi hadasnya kecil ya, dengan air yang suci lagi mensucikan. Yang kelima tidak ada halangan yang sampai ke kulit, air itu sampai ke kulit kita. Ini syarat. Kalau nggak ada salah satunya ya udah sah. Ya, sekarang rukun rukunnya. Rukun wudhu yang pertama niat Bu, niat. Ustazah nggak ngerti niatnya bahasa Arab, gak apa-apa niat pakai bahasa Indonesia. Innamal a'malu binniyat. Ya, niat itu sebenarnya kerjaan hati. Kita suka diucapkan, kenapa? Karena kadang-kadang kalau niatnya dalam hati kita nggak yakin, maka kita keluarkan. Tapi hati-hati kalau kamar mandi itu nggak boleh ya Bu, niatnya tetap dalam hati ya. Kita semua dari kecil bisa belajar kok niat wudhu, niat mandi dan lain sebagainya ya. Kata Rasulullah tadi innamal a'malu binniyat. Jadi itu Bu, jadi niat kita di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi niatnya karena Allah, sudah bismillah saja sudah cukup sebenarnya. Oke. Yang kedua apa? Membasuh muka.
batasan muka ini dari rambut. Jadi jangan cuma nggak bisa. Harus semuanya sampai ke sini, ya Bu. Jadi dibasuhnya itu sampai ke pinggir telinga. Nggak apa-apa tangan kita sampai ke telinga kita karena khawatir ada yang tidak terbasuh. Ya, jadi awas, hati-hati, jangan piuk piuk piuk. Waduh, ya. Jadi disiram airnya sampai ke pinggir-pinggir rambut ini. Ya, tumbuhnya rambut. Ini muka namanya, membasuh muka. Ya, kalau nggak sampai ke situ, awas, hati-hati, nanti tidak sah. Ya, paham ya Bu? Ya, berarti enak kalau untuk di rumah di tempat tertutup itu enak. Ya, kalau di tempat yang terbuka, wow. Iya. Ya, yang kedua apa? Yang kedua tadi membasuh muka. Yang ketiga apa? Membasuh tangan sampai ke siku. Tadi sudah ada suratnya ya, surat Al-Maidah. Kalau mau dipanjangkan, nggak usah sampai ke ketek ya Bu. Memanjangkan cahaya wudhu sampai begini-gini, nggak usah. Manjangin dikit aja. Ya Bu, itu mandi aja. Ya, jadi wudhu itu mau dipanjangin ditambah sedikit aja, nggak usah panjang-panjang banget ya. Memang kan ada sunahnya memanjangkan cahaya wudhu. Ya, gitu. Yang selanjutnya apa? Menyapu sebagian kepala. Jadi Ibu kalau bisa itu sampai ke bulu-bulunya, sampai ke kulit kepalanya ya, bukan disiram jur, dan juga begitu. Karena di kopiok gitu ada juga. Allah. Itu ada kopiok. Ada cengonang. Wah, itu Ntar kita pakai kerudungnya basah kuyup di kopiok begitu ya Bu ya. Emang anak Bali. Biar lurus. Iya, ini kan cuma menyapu sebagian ya. Jadi kalau misalnya kita di tempat terbuka, ambil aja ke dalam sedikit, terus begini lagi, dibegini boleh. Ini waktu nggak usah, nggak apa-apa. Cuman kan kalau kamu tak bingung kita. Iya, ya kalau di tempat basuh ya. rumahnya doang ada yang nggak membuka. Iya sih, makanya ya Bu ya. Jadi kalau di tempat terbuka itu ya begitu, dimasukin tangan kita ke ubun-ubun itu, ditambahin lagi begitu. Boleh. Boleh. Repot kalau pakai kerudung harus dicopot-copot ya Bu. Iya, memang. Kalau muka ya itu harus ke dalam, memang harus dibuka sedikit ya Bu. Kalau enggak ada pesona digituin ya. Jadi setelah selesai muka dan rambut menyapuin langsung ditutup, baru yang lainnya. Iya, karena memang kelihatan orang kan nggak boleh ya Bu. Ya, menyapu sebagian kepala. Yang selanjutnya apa? Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang wajib itu sampai mata kaki. Kalau mau dipanjangin ya nggak usah sampai ke paha. Udah gitu di luaran, sampai ke paha seger. Lah itu orang nggak ngeliat, wow. Iya Bu ya. Kalau dipanjangin aja sedikit ya, sampai hampir mau ke dengkul boleh ya, separuh lah, segini lah. Biasa kita kan memanjangkannya segitu saja, nggak usah panjang-panjang ya. Itu rukunnya. Yang keenam, tertib. Rukun-rukunnya harus nurut ya Bu, jangan asal-asalan ya. Ya, yang kelima rukun. Oh itu nanti sunnahnya, ada sunnah. Ya. Iya, yang keenam tertib. Iya, harus tertib Bu. Jangan dari tangan buka, habis buka ke sini itu ngawur. Iya, nggak pernah ngaji itu mah. Iya, padahal ini kan pelajaran SD kita ya Bu. Iya.
Jadi itu rukunnya. Nah baru sekarang sunnah wudhunya. Sunnah ini kalau memang nggak memungkinkan nggak masalah, nggak dipakai. Iya, ya kayak tadi saya di Masjidil Haram masa ya kumur. Orang kena semua kan. Makanya basah. Iya, sampai ada tuh ibu-ibu ngeliatin saya, kok aneh ini wudhu dulu. Padahal kan saya ngambil wajibnya doang. Ya gitu. Ya sunnah wudhu yang pertama ya baca basmalah. Ya, tadi kan niatnya ya kita baca basmalah. Ya tafadhalu bismillah. Ya ini sabda Rasulullah, berwudhulah kamu dengan menyebut nama Allah. Riwayat Abu Dawud. Tafadhalu bismillah. Ya, iya. Terus ada hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka pekerjaan itu terputus pahalanya dari Allah. Ya. Jadi bismillah yang penting, ya Bu. Karena kita nggak bismillah niat doang. Yang penting itu bismillah. Ketika kita melakukan apapun, Bismillah. iya, mau minum bismillah itu pahala dari Allah. Mau apapun, mau bikin kopi bismillah, mau nyuci bismillah, mau apapun kebaikan bismillah, maka pahalanya luar biasa. Amin. Iya, jadi ibadah. Ya Bu, ini ya. Jadi yang pertama tadi membaca basmalah sambil nanti terus niat di situ ya biasanya ya. Yang kedua baru nih membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur-kumur. Paham ya Bu? Iya, cuci tangan dulu sampai pergelangan. Takut di tangan kita ada kotoran yang nanti akan menghalangi. Ya, cincin digeser-geser apa digeser-geser, gelang digeser-geser ya Bu. Kan kali gelangnya baik gitu ya. Masya Allah, gelang karet ya. Saya juga nggak punya gelang Bu. Mas saya beli aja lah di rumah, nggak usah gelang. Iya. Jadi itu yang Bu membasuh tangan ini harus ya sela-sela ya. Jadi ini jangan sampai tangan, makanya tadi kuku yang panjang harus diginiin karena ini Harus kena air. ya harus kena air. Ini anggota wudhu ini ya harus kena air. Muka pakai lipstik gak apa-apa kalau lipstiknya bisa ini. Ada yang pakai apa namanya? Sulam dulu. Jadi bibirnya merah. Iya, bibirnya itu merah terus. Sulam alis. Itu kan kayak tato. Iya. Dimasukin, nggak boleh. Ya, nanti air wudhunya nggak nembus ke sini kita. Terus orang dikasih Gusti Allah udah cantik begini. Yo. Tinggal pengen kasih ditobelin lagi aja sendiri. Iya. Masa Allah. Syukur nih ya. Iya. Oh ya, jadi nggak usah ada sulam-sulaman. Iya Bu. Ya, yang selanjutnya apa? Tadi ya Bu, udah ya. Tadi membasuh tangan ya, berkumur-kumur. Ya, kalau bisa sunnahnya sebelum wudhu itu kalau ibu bisa gosok ini, bersiwak. Kenapa? Kadang makanan ini kalau cuma kumur masih ada. Kadang-kadang sholat gitu aja. Kenapa? Karena ada makanan kadang-kadang tuh. Iya Bu ya. Jangan ke kanan, jangan ke depan, ke kiri. Oh boleh dibuang gitu. Terus diapain di tangan kita? Astagfirullah. Bilang ditahan aja dulu sampai selesai. Antara Iya, tapi kan banyak yang begitu juga. Iya. Ya Bu ya. Kalau enggak ya diambil dia. Astagfirullahaladzim. Makanya ya Bu ya, makanya lebih baik memang siwak dulu kalau mau sholat itu. Jadi bersih, gak ada yang mengganggu ya Bu.
ya nyelip lah apalah gitu. Emang makan tahu itu kan makan yang lain ya Bu. Ngelit hijau. Iya. Iya ya, jadi sebelum wudhu sebaiknya bersiwak. Ini sunnah ya, nggak wajib ya. Untuk supaya apa yang mengganggu sholat itu terbebas. Ya, oke lanjut. Habis berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Nah, Bu, ini kenapa memang umat Islam itu sehat? Hidung ini kan kotoran Bu, banyak di situ. Ya, makanya banyak kotoran hidung segala macam. Itu harus dibuang memang. Dan ternyata memasukkan air ke hidung dikeluarin lagi. Awas hati-hati kalau yang baru-baru. Iya, kalau masuk sampai sakit. Ya pelan-pelan, jangan emosi jiwa. Marah sama bapaknya wudhu langsung astagfirullah karena emosi. Ya, jadi masukin dibuang 3 kali, keren itu. Sedot sedikit, jangan lama, jangan panjang-panjang, nanti naik ya lu ke sini. Oh, keren banget itu. Uyang sampai pusingnya. Iya, ya menghirup ya, dihirup, memasukkan air ke hidung. Jangan cuma ini orang cantik banget. Iya. Ya beda kan kalau bersama lagi sakit. Cantiknya ini yang sedikit dibuang ya Bu. Iya. Iya. Orang waktu itu ada tuh. Saya kan cuma begini-gini di dalam. Kenapa Bu? Kan sunnah ini nggak apa-apa kali biar menurut saya nggak ini nggak rusak. Oh iya sunnah boleh ini. Nggak bisa diomong Bu, kalau sudah ngotot ya nggak bisa diomong ya sudah terserah Bu sunnahnya. Emang sunnah. Iya ya. Jadi memasukkan air ke hidung, dihirup, dikeluarin ya Bu. Dihirup, dikeluarin. Biar dulu airnya yang keluar air kotor apa air bersih. Air saya ini akhir-akhir ini keluarnya kotor. Jadi saya ngambil air buat minum tuh umur, hidung sama wajah. Saya pakai air itu kan sunnah. Ya apa? Boleh ya Bu ya. Karena ya, jadi kalau tangan segala macam nggak pakai kotor banget keluar itu. Ya karena hujan kali ya. Oke lanjut ya, yang kelima. Ya menyapu seluruh kepala yang kelima. Tadi kan masukkan air ke hidung yang keempat. Berkumur-kumur yang ketiga itu kelewat. Sekarang yang kelima menyapu seluruh kepala. Ya, Rasulullah SAW. Ya, ini ada beralasan pada amal Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya, kemudian yang dibolak-balikan terus kembali. Itu laki-laki kali ya Bu ya. Kalau kita repot banget kalau hidupnya begitu. Basah semua rambut kita panjang. Ya beda bapak-bapak cuma rambut segitu ya. Mandi basah aja deh nggak ketahuan. Ya. Jadi saya bacakan lagi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya yang dibolak-balikannya. Dimulai dari atas kepala, kemudian ya Bu ya disatukan ke tengkuk ini, kemudian dibalikin lagi ke tempat semula. Iya. Itu kalau laki kan. Iya sunnah sih, nggak masalah. Nggak kita lakukan. Iya, kalau kita marah iya, ya Bu ya. Jadi ini itu kena ya, kulit kepala kita ini dikenain ya. Itu ya. Terus dalam hadis yang lain saya bacakan dari Al-Miqdad, ia berkata Rasulullah SAW telah diberi air untuk wudhu, lantas beliau berwudhu. Maka dibasuhnya kedua tangan 3 kali, muka 3 kali, kemudian membasuh hastanya 3 kali, lalu berkumur dan kemudian air ke hidung 3 kali, kemudian menyapu kepala dan kedua telinganya. Ini yang kayak ketan. Jadi ada 2 versi. Yang satu tadi semuanya dibasuh, belakang ditempuk sampai ke depannya lagi. Kalau ini cuma membasuh. Jadi kita
yang satunya, ya Bu. Itu paham Bu? Oke. Sekarang yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Tangan masukin ke telinganya, ya diputar. Ini pijitan loh Bu. Ya, jadi wudhu itu juga ya ada salah satu terapi. Ya, ketika kita tangan dari apa namanya iniin tangan, ini terapi buat tangan. Dari kita kesininya, ya Bu. Sekarang telinga, tuh, ini terapi buat telinga kita, ya Bu ya. Jadi membasuhnya luar dalam, ya dalamnya dibasuh, ya intinya dibasuh. Ini telinga, ya. Jadi, kenapa? Kalau budak mah di dalam, ini kan badannya yang tadinya ini caplak jadi baik. Tapi kan di dalam kita masukin, jadi ini kan luar dalam. Ini pijitan ini sebenarnya, ya. Iya benar ya. Iya Bu, aku ngomong budak itu rasanya. Kasar banget. Iya ya biar mendengar, aduh, masya Allah ya. Ya saya ini. Nah si tadi Bu, nomor berapa telinga nomor 6. Iya. Ketawa jadi lupa. Yang ketujuh, menyilang-nyilangi jari, ya, menyilang-nyilangi jari kedua tangan, ya Bu, menyilang-nyilang Bu. Ya tadi itu loh, kalau kita mau mencuci tangan itu jangan asal seret-seret, ya, ya itu kan pijit sebenarnya, ya. Apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berwudu, hendaklah engkau silangi jari kedua tanganmu dan jari kedua kakimu. Kaki mau yang berdiri toh, jangan ya kita ya. Iya, nggak diangkat ya, harusnya kan diangkat. Ini juga menyilangi yang jari itu buat apa? Pijatan kaki, ya. Itu ya. Jadi jari kaki, jari tangan itu disilang-silangin. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Mendahulukan sebelah kanan daripada yang kiri. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Copot baju kanan dulu, pakai baju kanan sampai salah, copot kiri, ya baik-baik itu kanan dulu, ya. Oke, belum ada pertanyaan. Yang 9, membasuh setiap anggota 3 kali. Ya, membasuh setiap anggota wudhu 3 kali. Ada 2 cara. Kadang kan kita bingung, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, atau kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau ibu kanan kiri boleh. Boleh. Ya Bu ya. Jadi mau kanan dulu, baru kiri 3 kali boleh. Tapi kanan terus kiri, kanan kiri boleh. Ya. Tapi di awal kanan ya. Yang penting kan kanan dulu tadi. Ya. Kalau membasuh tangan Bu, dari sini ya ke bawah. Ya, kita suka kebolak Ya, dari kadang sini dulu ke sana. kan ikuti Ya. pancuran. Bisa gitu. Iya. Pancur begini kan, jadi gini kan. Yang penting ada turun ke sini kan. Iya turun sebenarnya supaya di sini ini basah. Cuman kadang-kadang kita seringnya enakan mengikuti pancuran, bener sih ya. Cuman kalau kita melakukan sunnah pahalanya lebih. Itu loh Bu. Itu kan cuma sunnah, boleh aja ngikutin pancuran tangan dari atas dulu baru ke bawah boleh. Tapi ketika kita melakukan
tadi membasuh 3 kali 3 kali, kanan kanan kanan, baru kiri kiri boleh, kanan kiri kanan kiri kanan kiri boleh. Gak usah berdebat, gak usah berantem gara-gara begini. Cuma berdiam-diaman gara-gara wudhu. Gara-gara butuh berantem. Kamu aliran apa? Gak begitu gitu ya Bu ya. Iya, kalau Vicky memang banyak perbedaan pendapat. Gak usah berantem gara-gara Vicky. Ya. Oke, yang 10 berturut-turut antara anggota. Iya, ini berturut-turut ya. Jadi dari anggota pertama, kedua, ketiga, keempat ya harus begitu urutan. Iya. Sabda Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, sesungguhnya seorang laki-laki telah berwudu maka ketinggalan tidak membasuh ya seluas kuku di atas kakinya. Tuh, kuku kaki aja diperhatiin ini Bu, gitu ya. Bagian yang ketinggalan itu kelihatan oleh Rasulullah. Lalu beliau berkata, kembalilah dan perbaikilah wudu. Ya, suruh pulang. Yang sering itu tulang berbetis ya, belakang itu juga Rasulullah pernah melihat laki-laki, kok belakangnya masih balik pulang, gitu ya. Saya bacakan lagi ya. Rasulullah SAW dari Khalid. Kenapa Ya ya? ini nanya kalau ketinggalan yang belakang apa? Oh. Yang kanan daripada yang kiri. Karena yang kuliah ini bukan anak-anak muda. Berarti memang sayangnya harus keluar ya. Iya. Yang kuliah itu udah 40 tahun ke atas ini. Masa Allah. Pada tell me. Ibu loh ya ngomong saya enggak loh ya. Aduh, Bu, jangan telmi kali loh. Iya, loadingnya lama gitu loh, jadi halus sedikit. Lolat nih. Iya, lola. Ya Allah. Ya Bu, saya bacakan ya. Dari Khalid, dari salah seorang istri Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat seorang laki-laki itu di atas tumitnya ada seluas dirham kecil padahal yang tidak terkena air. Sewaktu ia berwudu, maka Rasulullah menyuruh orang itu mengulangi wudunya. Sebesar dirham, nggak gede, ada yang masih kering di tumitnya, balik wudu. Iya, nggak sabun karena kan sampai sebatas itu. Ya, jadi itu makanya hati-hati, memang kudu diginiin pakai tangan, ya Bu. Iya, kadang-kadang kan begitu-gitu aja nih malesnya, apalagi dengkulnya sakit, ya. Memang benar di Mekah itu kalau wudu dikasih kursi. Iya, jadi kita itu duduk ya Bu ya. Iya, kita duduk semuanya. Jadi yang liru-liru nggak ada alasan untuk tidak dibasuh pakai tangan, gitu. Enak tuh Bu. Kalau kita yang liru kan bingung ya basuh kakinya, gitu. Betul itu. Ya, yang ke-11 sekarang. Jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa. Maksudnya kalau wudu nggak usah minta tolong orang, diwuduin. Ya, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa, berhalangan karena sakit. Ya. Jadi berwudu nggak boleh minta tolong diwuduin. Maksudnya itu ya, nggak boleh minta tolong diwuduin. Banyak ini Bu ya. Yang ke-12, tidak diseka kecuali apabila ada hajat umpamanya sangat dingin. Diseka itu berarti diseka itu dilap pakai wasa, pakai ini gak boleh, harus dicucur air, kecuali kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan dingin. Bu, kita di sini ini 30 berapa derajat? Anak saya itu kemarin 10 ya, 10
derajat tuh. Umi aku kedinginan. Jadi mandi itu jam 12, setengah 12 baru berani mandi. Ini yang ke-12 tidak disikat kenapa? Tidak diseka kecuali apabila udaranya dingin. Diseka itu pakai lap. Iya. Ya, kecuali dingin atau sakit itu boleh. Saya sakit di rumah sakit aja gotok-gotok, saya mau ke kamar mandi Bu. Ya, itu boleh. Kalau kita keluar gotok-gotok itu doang. Lucu loh, saya lihat itu nggak pada sholat, udah sakit nggak pada sholat. Yang tadinya kerudungan dibuka abang, Bu nggak boleh Bu. Pas pulang dulu pada kerudungan, ternyata di dalam situ dicopotin semua. Ya ini aurat, mau sakit mau kagak ya dipakai. Ya Bu, di rumah sakit jangan dicopot. Saya dulu dibuka nih. Saya dulu dibuka nih orang belum pakai jilbab. Oh, bahas yang belum pakai jilbab. Iya. Jadi pakai kerudung tetap ya Bu ya. Aurat kita itu tetap, kalau ada perawat laki-laki bagaimana? Ada dokternya. Iya, tetap ditutup. Ya. Yang selanjutnya itu tadi menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Tadi kan saya bilang digosok. Gini loh Bu, ya ini pijetan. Ya, pijetan kan digosok ya. Digosok. Ya. Terus yang selanjutnya menjaga supaya percikan air wudhu tidak kembali ke badan. Makanya jangan bloter. Kalau wudhu kalau bisa apa tadi? Menjaga supaya percikan air wudhu kita nggak kembali ke badan kita. Kita kan sudah mandi. Makanya berarti wudhunya harus pakai sesuatu yang menutup ke badan kita. Kita kan kadang-kadang habis mandi wudhu aja. Iya, minimal pakai anduk Bu. Supaya tidak kembali ke badan Iya. kita. Bu, minimal pakai anduk ya. Aduh, iya. Soalnya wudhu ini ibadah. Iya. Ya, kosong ibadah. Telanjang. Oh, naik-naik. Iya, ya Bu. Minimal anduk segini kan, kalau anduk ketutup gitu ya. Jadi sopan gitu. Jadi ketika kita beribadah sopan. Ya. Masuk gak pakai apa-apa mah ini sebenarnya. Iya. Ya, yang ke-15 tidak bercakap-cakap waktu berwudu. Ngobrol bisa sebelahnya temannya ngobrol gibah pula. Iya, ya, jadi tidak bercakap-cakap. Iya. Tapi kadang-kadang nanti lagi wudhu numpang teh air. Iya, bentar aja lah. Kan gak lama wudhu, gak jam-jaman kok. Paling 2 menit 3 menit keluar. Iya. Yang selanjutnya ke-16 tadi bersiwak, gosok gigi. Ya Bu, gosok gigi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, sugi itu membersihkan mulut, meridhokan Tuhan. Ya, sugi. Iya, jadi tulisan di sini sugi. Ya. Jadi membersihkan mulut, ya, meridhokan Tuhan. Maksudnya ketika kita bersiwak kan membersihkan mulut, Allah lebih ridho. Gitu, ya. Saya bacakan lagi, ya, kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, pasti aku suruh mereka untuk bersiwak, menggosok gigi pada setiap wudhu, kalau tidak memberatkan umat. Ya, jadi kalau kita mau pakai wudhu, maka nambah lagi pahalanya, loh Bu. Ya, terus bagus lah, masa wudhu kayak umur, gosok gigi, pahalanya bertambah lagi ibadah kita. Ya, yang terakhir, yang ke-17 ini sampai 19. Ke-17 membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat.
Ini kalau memang memungkinkan menghadap kiblat ya menghadap kiblat. Kalau saya wudhu di rumah nggak ngadep kiblat. Ini kalau memungkinkan ya. Ya. Yang ke-18 berdoa sesudah berwudhu. Ini masuk sebenarnya kalimat syahadat tadi sama doa berwudhu, saya gabung aja. 19 juga sama aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu dibaca di luar kamar mandi. Jadi keluar alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Parah itu bangun tidur. Berarti kan ngantuk. Itu nggak ngerti disengaja. Iya, alhamdulillahilladzi adhaba Ayana ba'da nama. Itu mau tadi digebrak keluar lagi. Keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani baru angkat tangan ngadep kiblat baca tadi asyhadu an la ilaha illallah ya. Kenapa? Oh ya jangan di dalam. Iya. Kan nggak boleh. Iya. Keluar aja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak tahu nggak ada dosa. Nah, baru tahu kerjaan yang sudah terlalu. Keluar dulu, alhamdulillahilladzi ya Bu ya. Baru tangan diangkat menghadap ke kiblat ya Bu ya. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Boleh gufronaka, alhamdulillah. Iya, boleh. Ada yang nggak pakai gufronaka, nggak apa-apa. Ini kalau posisinya masih anu kan pakai baju yang kayak doanya. Hmm. Doa wudunya. Masa keluar kamar mandi si aduan? Maksudnya kan kadang-kadang kita habis mandi. Iya. Sholat doa. Atau kapan ditanya bacanya ya? Baju. Iya. Ya kalau bisa sih ya sebenarnya pakai baju dulu Iya, ya. iya. Biar sopan. Iya sopan. Iya. saya masih pakai anu. Terus kan pakai baju. Iya ya. Kalau dipikir nggak sopan jadinya ya. Dia bajuan lagi. Iya. Bajuannya keluar. Dikempit. Pas begini di atas semua. Di hati-hati. Allah Akbar. Iya ya. Kadang-kadang banyak ya Bu yang kita lakukan yang nggak sopan sebenarnya itu ya. Iya. Sebisa mungkin karena saya mah kalau mau keluar kamar mandi itu langsung pakai daster sih Bu. Jadinya nggak pakai itu gitu. Iya kan cuma daster doang ini. Ya Bu ya. Jadi sopan Bu. Iya. Masa ngaku ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, saya tadi masih pakai bawa daster gitu ya, mau ganti gitu. Ya Bu ya, balik. Pakai apa Bu? Iya, makanya saya kalau tadi enggak sih aku enggak, karena saya bawa daster. Iya, jadi mandi itu bawa ganti gitu. Iya. Oh iya, kalau pas mandi. Iya, kalau pas keluar ganti tadi kan. Iya, kalau pas mandi Bu, kalau itu biasa kan nggak mandi. Iya. Iya. Saya soalnya mau kayaknya lebih mikir nggak pernah pakai begitu. Oh iya. Asar. Iya. Oke, baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang mau ditanyakan? Bu, yang mau nanya Bu, silakan. Alhamdulillah nggak ada yang lalu. Saya- Berarti udah saut-saut. Saya punya nih. Ya. Ketika kita habis sholat nih, belum batal kita nggak ini, cuman kita makan gitu atau minum itu wajib wudhu lagi apa enggak? Ya, kumur aja. Ya, kalau bisa mami. Kumur. Karena tadi bekas-bekas dulu itu membuat tergantung. Saya itu kan berusaha menjaga wudhu. Mau makan pun kan udah wudhu. Sebenarnya kalau mau langsung sholat dulu.
Bu, tambah 30. Ya Bu. 30 aja. Saya yang berat, dia yang haus. Alhamdulillah hari ini bahagia semuanya, gitu ya Bu. Masya Allah, ini healing kita loh Bu. Ya,